perizinan pun juga kita tahu sama-sama pun juga lama, birokrasi dan lama atau lama sekali. Pemerintah saya perhatikan itu tidak punya uang, makanya kami dari asosiasi ini kepingin membantu bagaimana supaya investasi itu jalan. Kalau kekuasaan itu diberikan sama orang, siapa jatuhnya Pak Yonol, jatuh Pak Jono itu kan orang. Tapi kalau kemenangan itu harus ada pedoman. Ini boleh, ini enggak. Ini boleh, kekuasaan ini berikanlah pada orang. Tapi kalau kewenangan itu ada pedoman. Pedomannya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa JTV? Saya Sukojoto dari Jatim Channel selalu mengajak Anda untuk semangat untuk hidup lebih baik dan membawa masa depan Indonesia yang lebih dahsyat. Ngomong soal kedahsyatan, biasanya sebuah negara yang dahsyat dia memiliki pengusaha-pengusaha yang hebat. Dan di Indonesia itu pengusaha itu jumlahnya masih terbatas. Semua pengen jadi ASN. Nah sekarang udah tes CPNS keluaran anak muda. Nah maka saya mengundang orang khusus yang memang dari muda, concern, tekun. Beliau adalah Mas Muhammad Torino Junaidi, Ketua Umum Forum Komunikasi Pengusaha. Mas, sehat Mas? Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak. Terus semangat, saya berkali-kali ikut tapi saya di belakang Mas Torino pidato, saya dengar dasar inspirasinya banyak untuk menyemangati agar bahwa bisnis itu atau usaha yang betul itu begini. Jadi Anda lihat bahwa untuk menjadi pengusaha itu bukan orang yang main-main. Sholatnya jelas, disiplinnya, posone, dan sebagainya. Baik, Mas Torino sebagai Ketua Prokes. Tapi sebelum jauh ke situ, gimana lihat perkembangan ekonomi terakhir ini, Mas? Prospeknya gimana ini? Saya pikir setiap sebagai orang entrepreneur, jadi setiap situasi itu ada celah, ada cekung usahanya. Memang ini dalam situasi yang cukup sulit, tapi di setiap kesulitan ada sebuah kemudahan. Nah, itu pun juga kita pun juga sebagai pengusaha harus melihatnya harus ke arah sana. Jadi apa usaha apa, jadi tidak ada satupun dalam situasi apapun tanpa ada kesempatan untuk berusaha. Ya, selalu mengambil celah itu cara berpikir pengusaha. Tapi jauh kita mundur. Mas Torino, kok apa ya? Atau pilihan ketika dari muda dulu gimana ceritanya di pengusaha itu dan di bidang apa? Awalnya seperti apa? Ini agak sejarahnya Mas Torino. Terus terang aja, saya itu dari keluarga yang sangat sederhana. Pada tahun 81 begitu saya keluar dari SMA, karena dulu kan saya itu orang gunung, orang desa. Oh, di mana aslinya, Mas? Aslinya itu di Prigen, Pandaan di situ itu ya. Oh, Pasuruan ya, Prigen. Pasuruan di situ itu. Kami tidak punya kemampuan untuk secara ekonomi untuk melanjutkan. Pada waktu kita pun juga tes di Unbra, tapi memang dengan segala kemampuan akhirnya pun juga saya mengundurkan diri, adik-adik yang melanjutkan di situ. Itu ngambil jurusan apa waktu itu? Diterima di pada waktu itu hukum di situ. Hukum, ya. Dan karena biaya dan lebih banyak memberikan kesempatan adik-adik dan Anda mengambil alih untuk mencari ekonomi keluarga gitu. Iya, jadi kan di situ itu. Jadi, kisah apa yang ketika usaha apa waktu itu, Mas? Saya pun juga pada waktu ya hanya lulusan SMA ya jadi karyawan. Jadi saya pun juga setengah tahun merasakan pun juga sebagai karyawan dengan kerja yang sangat kasar, karena kerjanya pun juga di toko bahan bangunan, otomatis kan iyalah, pasti mambu-mambu gamping dan sebagainya itu. Nah, sampai titik balik apa yang membuat kemudian aku memutuskan jadi pengusaha itu? Kebetulan saya suka baca. Jadi hampir setiap bulan kami pun juga sedikitnya itu adalah 3 buku yang kami baca, dan itu pun juga banyak buku manajemen, buku-buku yang sifatnya motivasi orang-orang yang sukses lah. Sastra suka? Dikit-dikit. Dengan membaca buku itu kemudian ternyata kalau diambil kesimpulan apa yang Mas Torino dapatkan itu? Kita pun juga pada waktu itu pun juga
melihat bahwa kita banyak introspeksi, karena dari buku pun juga akan jadi introspeksi, refleksi ya, gitu kan. Kalau teman-teman pada waktu kuliah mungkin jadi dokter, jadi insinyur, lah saya itu jadi apa kan gitu kira-kira. Gitu. Nah, kami pun juga berusaha pun juga bermacam-macam jenis usaha kita sudah lakukan ke situ. Terus pokoknya kabeh dilakoni pokoknya oleh duit itu. Nah, sampai sekarang titik perjalanan sekarang menjadi pengusaha di bidang, saya di bidang properti, di properti. Dan kami waktu tidak bisa kuliah itu sampai 21 tahun, Pak. Saya itu masuk kuliah pun juga karena pada saat itu kami kesulitan cari SDM. Di SDM di situ itu cari-cari kok di situ itu akhirnya kami pun kepingin lihat ada apa sih di dunia kampus. Kuliahlah ya. Pada usia berapa kuliah? 40 lebih. Waduh, itu berarti mahasiswa paling ini antara dosennya sama. Tapi kan punya pengalaman tindakan langsung dengan membaca buku itu. Tapi intinya bahwa pendidikan sangat penting untuk dunia bisnis. Sangat penting sekali. Jadi makanya pun juga kalau kita dulu ada Robert Kiyosaki ya, Rich Dad Poor Dad, di situ pun juga kita pun juga melihat bahwa pendidikan paling tidak S1 itu harus dipunyai lah. Karena kami pun juga ngerintisnya kan dari nol, dari SMA pun juga sampai bisa kuliah di situ itu. Dan kami bandingkan pada saat itu pun juga pendidikan kita dengan pendidikan di luar. Kebetulan anak-anak kami pun juga hampir seluruhnya itu juga lulusan dari Amerika di situ ya. Terus sepupu kami pun juga di usia 26 itu sudah PhD. Jadi dan di Amerika ya? Di Amerika. Jadi ya, bukan tanggung-tanggung. Jadi S1 pun juga summa cum laude di Stanford, S2-nya Harvard juga summa cum laude, S3-nya pun juga Stanford lagi di summa cum laude. Tapi apa yang didapat dari pendidikan dari sana, kalau dibandingkan dengan pada waktu pun juga saya pun juga kuliah pun yang cuma Sabtu dan Minggu extension, nggak kalah kok. Nggak kalah, sudah kalah. Yang nggak kalah itu kemampuan akademisnya nggak kalah. Nggak kalah sebetulnya di situ. Tapi sebetulnya di dunia pendidikan itu ada hard skill ya. Jadi paling nggak itu sekitar 20-25% itu harus dipunyai karena dasar. Jadi kerangka di situ. Jadi banyak orang-orang katanya satu contoh tidak pendidikan dan sebagainya, tidak usah teori, itu sebetulnya saya tidak terlalu sependapat. Tanpa sadar dia pun juga sudah menerapkan teori sebetulnya tetap aja teori dipakai untuk memandu praktek. Memandu praktek di situ itu. Ya, menarik pemirsa. Ini Mas Turu Junaid itu pengusaha yang luar biasa. Dan dia tokoh juga yang selalu membantu banyak orang, tapi untuk mencapai pada posisi sekarang ini bukan tanpa pengorbanan. Tapi saya yakin beliau tidak akan mengatakan pengorbanan, tapi itulah laku urip sing dilakoni Mas Turino. Oke, Mas Turino, saya sampai domblong kisah saya, tapi nanti saya akan tanya lagi soalnya. Tapi kita sekarang bahwa ada namanya Forecast. Ini Forecast Forum Komunikasi Pengusaha. Iya. Ini forum apa sebetulnya? Sebetulnya kami melihat di sini. Jadi Forecast itu didirikan tahun 2015 kalau nggak salah itu ya, di bulan Januari itu. Nah, sebetulnya itu adalah sarana kumpul-kumpul, Pak, di situ itu. Kumpul para pengusaha. Para asosiasi dan pengusaha di situ itu. Awalnya di Jawa Timur, pengusaha di Jawa Timur. Asalnya di Jawa Timur di situ itu. Jadi kumpul-kumpul sebagaimana mungkin barangkali sebagai sarana silaturahim lah ya, dari silaturahim antar pengusaha, tukar informasi, bisa bekerja sama di situ. Jadi mungkin ada keluh kesahnya atau mungkin berbagi pengalaman dan berbagi opportunity juga di situ itu. Dan sebetulnya kalau lihat Jawa Timur itu jumlah pengusahanya masih kurang ya, Mas. Dan sebetulnya kalau lihat Jawa Timur itu jumlah pengusahanya masih kurang ya, Mas.
Sebetulnya kalau di Jawa Timur ini kan juga pengusahanya cukup banyak. Tapi banyak, ya? Kalau dilihat dari peluangnya, mestinya jauh lebih diperlukan lebih banyak. Banyak lagi, ya, apalagi penduduk kita cukup besar, wilayah kita juga besar. Iya, potensinya juga punya cukup sangat menjanjikan sebetulnya. Apa yang paling ya kalau menurut Mas Turino untuk menjadi pengusaha itu apa ya kunci pertama? Aku pilih sebenarnya. Kalau buat anak-anak muda terutama ini penting ini. Soalnya kadang-kadang itu mikir usaha kok ngitung badine dhisik, gak mikir resiko nih. Atau sebaliknya takut-takut gitu juga kadang-kadang. Jadi kami pun juga pengusaha, kami pun juga bukan pengusaha yang langsung sukses. Saya itu termasuk sebetulnya pengusaha yang gagal. Oh. Banyak hanya karena rahmat Allah bisa sampai di sini ya, di situ. Yeah, yeah. Ditipu orang, dikerjani orang dan sebagainya. Cuma saya senang menulis. Jadi apa yang kami lakukan salah, jangan sampai orang lain salah. Sehingga kami pun juga sering berbagi kalau ada diklat atau ada itu kami pun juga selain di forecast, kami juga di RE sebagai kalau di RE itu adalah setiap bulan itu dari provinsi ke provinsi. Itu adalah bagaimana mentraining pengusaha daerah itu jadi tuan rumah di daerahnya sendiri di situ. Jadi untuk mengurangi kesenjangan, rata-ratanya anak-anak muda yang ikut di situ. Mas Turun itu memang suka orang pembelajar ya, suka mencatat, memang suka ya membaca. Iya, suka di situ. Sampai sekarang. Sampai sekarang di situ itu. Kayak ini pemirsa menarik ya. Saya pernah punya teman, bukan teman ya, bahkan bos saya ketika saya bekerja dengan perusahaan asing itu. Dan dia di Indonesia dan saya selalu bertanya karena dia selalu membawa catatan buku. Saya tanya, beliau profesor waktu, Prof, kenapa setiap ada omongan kita rapat, jalan pun Anda catat? Jawabannya begini, Suko, bahwa kemampuan orang itu terbatas, maka saya harus mencatat. Dan itu adalah ternyata tradisi zaman kuno di Barat dengan menulis diary. Lalu dengan cara itu saya bisa membaca pada satu ulang tahun dan recalling. Jadi pengalaman dari itu untuk tidak salah di masa depan. Seperti itu juga. Iya, jadi itu. Jadi bagaimanapun kita pun juga sering berbagi pengalaman, sharing pengetahuan. Bagaimanapun juga terhadap pengetahuan kita perlu kita transferkan, baik itu kepada anak, tim kita di dalam perusahaan maupun ke teman-teman lainnya di situ atau mungkin anak-anak muda sebagainya. Dengan harapan bahwa apa yang kita lakukan salah, jangan sampai orang lain juga mengalami hal yang jangan sampai kita pernah ditipu, gitu. Jangan ditipu orang juga. Ya, otomatis kan sering bergaul dengan banyak orang dan sebagainya. Asosiasi pengusaha ini ya, yang itu satu forum ini goalsnya apa sih Mas sebetulnya? Kan buat apa ketemu bikin asosiasi? Ini mau organisasi mau apa ini? Mau kudeta? Untuk apa sebenarnya forum ini? Jadi sebetulnya asosiasi itu hanya pengabdian ya. Biasanya kalau diikut di organisasi paling tidak kita itu harus selesai dulu. Selesai ya secara kebutuhan lah. Iya, selesai. Jadi selesai dulu lah di situ itu. Karena bagaimana itu pengabdian. Kalau di dalam organisasi itu kalau benar tidak dipuji, kalau salah itu dimaki, itu pun juga harus kita bagian daripada itu. Dan di forecast kami melihat di situ itu dari Jawa Timur di kepengurusan saya itu kami tarik ke pusat Pak di situ itu. Jadi ide dari Mas Turino dan kawan-kawan dibangun di Jawa Timur sekarang menjadi organisasi sifatnya nasional. Organisasi nasional. Itu bukan karena ini. Jadi sebetulnya kami pun juga pada waktu penunjukan itu pun juga pendiri, kami memang pendiri dari sana. Cuma saya tidak terlalu aktif ya. Pada waktu 2021 itu kita ditunjuk menggantikan Pak Edi. Kebetulan Pak Edi jadi ketua Apindo di situ. Asosiasi di situ. Terus kami pun juga melihat di situ bahwa
di asosiasi ini apa sih aspirasinya, apa sih permasalahan. Jadi kulaan permasalahan. Nah, ternyata dari yang kami lihat organisasi itu tidak cukup dibawa di Jawa Timur karena banyak permasalahannya itu di luar Jawa Timur juga masalahnya juga banyak juga. Karena harus ada regulasi yang harus diurai di pusat. Oh iya. Jadi organisasi itu istinya kita tidak mungkin jadi pemadam kebakaran toh. Jadi mamanya dari apalagi anggota kita ada puluhan ribu perusahaan dan itu tidak bisa kita urai hanya mamanya kalau ada masalah kita selesaikan satu-satu di situ itu. Tapi dengan regulasi lah itu akan menyelesaikan sebuah permasalahan. Dengan sistem itu akan menyelesaikan sebuah permasalahan. Oke, kalau soal regulasi itu berarti para pengusaha ini juga concern dong terhadap aturan yang kemarin Omnibus Law kemarin. Iya, di situ itu. Kebetulan kami di Omnibus Law salah satu dari saya yang koordinator di bidang industri properti pada waktu itu saya dengan saya koordinatornya terus juga Apindo dan Kadin pada waktu itu. Dan salah satu dari wakil kami ditunjuk sebagai wakil IKN, Pak Doni itu adalah wakil diregulasi di situ. Saya nggak tanya apa isinya ya, karena Omnibus Law juga sekarang ada di kasus MK kemarin. Tapi sebetulnya gagasan Omnibus Law ini kan menarik kan. Kan kita terkenal regulasi usaha itu kan banyak sekali. Kalau di luar negeri kan simple. Apa yang mendorong sebenarnya ini bukan yang kemarin, tapi Omnibus Law itu sesungguhnya seperti apa? Yang benar loh, Mas. Ya. Jadi sebetulnya Omnibus Law itu kita melihat bahwa kita tahu sendiri bahwa permasalahan di regulasi itu kan banyak tumpang tindih dan sebagainya. Jadi sebetulnya Omnibus Law itu adalah sebuah gagasan yang diambil Pak Jokowi. Itu ada sebetulnya langkah berani. Omnibus Law itu adalah sebuah regulasi yang tujuannya itu untuk menciptakan daya saing. Sebetulnya ya di situ daya saing. Ya, daya saing. Artinya tujuannya bagus. Jadi mamanya masalah perizinan kita bandingkan dengan negara MEA, paling nggak kompetitor kita kan MEA. Silakan. Ada boleh contohkan mana? Vietnam, Cina, Malaysia, Thailand, Singapura dan sebagainya. Sehingga regulasi yang ditetapkan kita itu mulai dari unsur perpajakan, perizinan, terus dan sebagainya, termasuk apakah ini regulasi ini punya daya saing nggak? Kalau tidak punya daya saing, jangan berharap itu pun juga kita bisa eksis. Ya, ujung-ujungnya kita pun juga akan jadi konsumen di situ itu. Ujung-ujungnya kita jadi konsumen. Iya. Karena kita pun juga tidak mungkin jadi penghasil. Karena beberapa regulasi yang tidak berdaya saing, tidak memberi dukungan terhadap usaha itu. Usaha itu sendiri di situ itu. Boleh dicontohkan cara nyata apa, Mas, kira-kira? Mungkin dari mamanya satu contoh kan gini. Paling simpel aja mamanya masalah bunga. Ya, terkait di situ. Bunga di Singapura cuma 2%. Kita di sini ada 11 sampai 12%. Nah, perbedaan 10%. Kalau saya itu utang mamanya buka kebun sawit, itu adalah 500 miliar. Jadi 1 tahun pun juga kita selisih sekitar bayar bunga aja 50 miliar. Bunga saja. 50 miliar. Sehingga jangan aneh seperti di mana itu di Kalimantan ada usaha perkebunan yang di sini gajinya cuma hanya 4 juta, yang di sebelah seberang sana beda aliran sungai digaji 8 juta, 1 10 juta. Karena kita dibebani bunga yang semacam. Salah satunya itu. Dan sebetulnya dengan undang itu lembaga ini kan yang mengambil peran mencoba untuk mempengaruhi kebijakan itu. Iya, jadi kan di situ itu diurai. Jadi mamanya itu juga masalah di perizinan. Perizinan pun juga kita tahu sama-sama pun juga lama, birokrasi dan lama atau lama sekali. Lama sekali. Lama sekali. Jadi kasarannya kalau level saya ini mulai RT, kenal RW, lurah, sampai kasarannya Pak Lurahnya pun juga di menteri pun juga bisa berkomunikasi. Tapi ternyata itu pun masih 2 tahun.
Lama atau lama sekali? Lama sekali. Lama sekali. Jadi pasarannya kalau level saya ini mulai RT, kenal RW, lurah, sampai kasarannya Pak Lurahnya pun juga, di menteri pun juga bisa berkomunikasi. Tapi ternyata itu pun masih 2 tahun. Padahal sudah tahu siapa kita dan sebagainya itu. Nah, dari situ Omnibus Law itu mencoba untuk mengatasi itu sebetulnya. Nah, iya, di situ salah satunya untuk memotong. Memang tidak semudah itu. Karena memang tidak ada yang mengakselerasikan. Jadi dibutuhkan sebuah regulasi itu ada yang kasaran diakselerasikan di situ. Jadi inisiatifnya Pak Jokowi itu bagus juga. Bagus sekali. Ya. Saya nggak usah jauh-jauh, mamanya di Jawa Timur, melihat di Jawa Timur ini. Jadi gerbang Kertosusilo di situ itu satu contoh. Gresik, Bangkalan, Mojokerto. Jadi mamanya perusahaan sama-sama pabrik sepatu di Mojokerto, di sini dengan di Ngawi itu perbedaannya pun juga sangat signifikan ya. Besar juga ya, besar. Kalau toh mamanya satu contoh, saya memiliki karyawan sekitar mamanya 5.000. Ya toh, perbedaan kalau saya mendirikan di Ngawi satu contoh, itu perbedaannya itu pun juga hampir 2.200.000 itu jangka 5 tahun. Kalau 5.000 itu sekitar 700 miliar sendiri. Iya. Sama perusahaannya. Sama desa Jawa Timurnya. Iya. Tapi kalau di gerbang Kertosusilo sampai berapa itu? 3 kali. Makanya kalau mamanya saya mendirikan di gerbang Kertosusilo, itu mamanya 4.300.000, 4.300.000. Kalau di Ngawi kan sekitar 2 jutaan ya. Separuh di situ. Jangka waktu 5 tahun, kalau anak buah saya itu mamanya tim saya itu 5.000, itu hampir 700 miliar sendiri. Jadi perbedaan ini aja sudah juga signifikan. Di sisi perlu direview juga ya kebijakan itu. Mestinya harus ada relaksasi ya, dari ada mungkin kalau mungkin kebutuhan hidup kan tidak bisa direm ya, mungkin karyawan. Paling tidak pemerintah itu harus memberikan satu insentif, satu contoh mamanya pajak dan pungutan lainnya itu harus ada keringan. Kalau dari situ pasti hilang. Tapi kalau tidak digitukan kebutuhan hidup juga banyak, nanti dikira pengusaha menekan karyawan nanti. Enggak juga kan gini. Makanya kan UMR kan enggak bisa dikurangi toh Pak di situ situ ya. Yang bisa itu tadi relaksasi dari perpajakan maupun lainnya. Kalau enggak itu ya pasti pindah atau bangkrut. Iya. Kalau enggak bangkrut. Dan secara nasional kita tahu beberapa waktu lalu kan ada eksodus pengusaha kita ke Vietnam yang lebih menawarkan itu kan. Iya, di situ itu. Makanya kan dari unsur perizinan, perpajakan, terus kepemilikan hak di situ itu harus ada. Kita harus punya daya saing di situ. Dan sebetulnya goals itu inisiatifnya menarik sekali. Pemirsa, saya jadi belajar, gini ya ternyata di luar negeri itu bunga cuma 2,5%. Kita menggeh-menggeh itu. Tapi ini menarik ya. Mas Turino, balik perkara pengalaman-pengalaman untuk berbisnis dan sebagainya. Kita kan anak-anak muda kita itu kan saya lihat terakhir itu kan saya mengkritik misalnya anak muda kok sukanya itu jadi pegawai negeri sipil. Nah setelah tes masuk beberapa anak muda sekarang itu mengundurkan diri. Itu artinya pegawai negeri dianggap tidak memberikan gaji yang penuh. Tetapi kan mereka tidak punya jiwa entrepreneurship seperti yang dibutuhkan. Purkas ini kan mendidik generasi muda itu jadi pengusaha semacam itu. Kira-kira kalau Mas Turino boleh dandani atau menyiapkan itu, mungkin kritik buat kampus atau apa kira-kira ide Mas Turino untuk menciptakan anak-anak muda menjadi para pengusaha itu? Jadi yang pertama itu adalah jadi anak mahasiswa sendiri. Jadi kan saya kan pernah jadi mahasiswa kasarannya. Jadi mahasiswa tadi ya. Ya, walaupun terlambat di sini adalah daya juang di situ ya. Daya juang. Daya juang kita itu anak-anak kita sekarang itu pandai-pandai lah di situ. Tapi daya juangnya rendah. Kalau bahkan ada filosofi yang kadang-kadang menyesatkan kan, muda berura-ura, tua kaya raya
mati masuk surga. Jangan-jangan kalau muda mati duluan karena terlalu hura-hura. Dan itu pun juga ada dua ya. Kalau tadi judulnya adalah investasi, pemerataan investasi. Investasi itu bisa didapat dari dua hal. Yang pertama dari pengusaha itu sendiri, melihat jeli di sini ada kan di situ. Yang kedua itu ada daripada peran pemerintah. Terus? Pemeran pemerintah itu satu contoh, pemerintah itu sering sekali mengatakan bahwa larangan ini dilarang, tapi tidak pernah menunjukkan bahwa di mana sih pengusaha yang potensial dan diizinkan. Sehingga perlu adanya dibentuk atau ditetapkan bursa usaha potensial dan diizinkan. Nah itu sebetulnya di penataan tata ruang di situ itu. Sehingga mamanya di SPBU, ini daerah. Setelah itu 5 tahun tidak boleh lagi. Mulai dari perumahan apapun juga, apotek ada penataan. Karena izin itu kalau dilepas liberal dan sebagainya itu kanibal. Ini menarik ini. Ini kan menyangkut, artinya kan orang bisa hancur-hancuran karena kebijakan yang salah. Iya, di situ. Jadi kan di sini. Jadi sebetulnya kebebasan di dalam perizinan pun di situ itu pun juga akan jadi kanibal. Jadi satu contoh kalau jadi itu, pemudahan izin bisa jadi kanibal kalau tidak dipikirkan, didata dengan bagus. Di situ. Kalau dulu kan istilahnya hotel sampai pun juga banyak tiba-tiba sekarang huniannya kosong. Sebetulnya kebutuhan berapa sih dan di mana sih letaknya? Siapa yang menghitung itu, Mas? Harusnya pemerintah. Atau pemerintah bekerja sama dengan pengusaha. Iya, jadi kan bisa. Jadi di situ dari dunia kampus, dari kan di sini pun juga ditata. Dan jadi seperti zakat lah. Setelah jadi bursa usaha yang potensial diizinkan, pertama kali yang ditawarkan itu adalah pengusaha daerah itu sendiri. Jadi kalau tahu mamanya di Surabaya, inilah ada potensial yang diizinkan dan ke sini. Mampu nggak dia? Ada di situ. Kalau tahu mamanya 3 bulan atau 6 bulan tidak direspon, baru ke provinsi. Ya kalau tahu istilahnya zakat itu kan keluarga kita sendiri, tongol pagar. Nah kira-kira gitulah di situ. Menarik, saya perlu para pengambil kebijakan. Sungguh saya berapa menit belajar dari Mas Turino ini. Saya berharap pada pemerintah pengambil kebijakan. Kalau tidak ditata usaha itu, yang terjadi adalah free fight liberalism. Jadi bertinju karena kebebasan dan pasti akan tersungkur dan menimbulkan konflik. Karena itu sebuah wilayah seharusnya punya tata ruang, tata usaha yang dihitung dengan pasti. Oh, penduduknya ini, saya ini kayak dosen aja. Penduduknya misalnya 1 juta. Berapa sih rumah yang dibutuhkan? Berapa? Itu kan mesti harusnya ada semacam cetak birunya ada, Mas. Ini kebutuhannya beras sekian, maka pengusaha beras dibatasi sekian. Terus ini sekolah misalnya, jangan izin sekolah dikasih, ternyata termasuk tadi hotel tadi. Ini yang harus kita pikirkan, Mas. Jadi, dan itu saya kira tidak bisa dipikirkan pemerintah saja kan. Iya. Pengusaha bersedia untuk memikirkan itu ya. Bersedialah. Kami pun juga kita sinergi. Makanya kita pun juga di forecast ini kita sinergi dengan pemerintah. Siap mendukung pemerintah dengan otomatis dengan cara yang bermartabat lah. Ya jangan disuruh doa, ya paling nggak diskusi. Nah menarik ini. Jadi sebenarnya ini kata seorang Muslim yang kita harus ini. Artinya apa? Sudah memohon kepada pemerintah, jangan dong pengusaha juga disuruh ditekan-tekan, dinyumbang-nyumbang pada saat butuh ya. Saya kalau ngomong harus belak-belakan, tetapi ketika minta tolong juga begitu. Jadi diajak ngomong. Iya. Diajak ngomong, diajak rembukan, meeting, dan sementara ini apa susah, Mas, ngobrol sama pengambil kebijakan itu? Sebetulnya tidak susah ya, jadi cuma memang saya lihat seperti di Omnibus Law dan sebagainya, dari yang pengambil kebijakan itu, regulator itu kebanyakan itu adalah, kalau ngomong bahasa kasarnya itu disubkan, dijadikan proyek. Jadi kasarnya regulasi ini dikasihkan akademisi dan sebagainya. Tanpa melihat dia mengerti paham terhadap bisnis proses. Jadi kasarnya regulasi ini dikasihkan akademisi dan sebagainya. Tanpa melihat dia mengerti paham terhadap bisnis proses.
Iya tadi sini. Non sewu kasarannya. Tidak apa-apa, saya akademisi, saya terima itu bagus karena akademisi kan kadang teoretik, faktanya bisa beda. Seharusnya kan bertemu seperti ini, Mas. Jadi kan di sini mestinya itu harus diakselerasikan. Jadi orang yang paham terhadap membuat regulasi harus paham masalah bisnis proses. Harus paham bisnis proses. Setuju saya, setuju sekali. Jadi kalau seperti kelemahan di USS ini boleh katakan hampir mulai Agustus tahun 2021 itu tidak jalan di situ, itu jadi KKPR dan sebagainya. Kenapa? Nggak jalan. Itu tidak boleh di situ itu karena di Undang-Undang Layanan Publik itu ada 3 undang-undang. Yang pertama 25 tahun 2007 tentang Undang-Undang Layanan Publik. Terus yang kedua adalah 30 tahun 2017 tentang administrasi pemerintahan baru UJK. Intinya layanan publik itu tidak boleh berhenti dan layanan publik itu kasarannya kalau sudah ketentapan syaratnya itu sudah lengkap melebihi batas waktu itu sah menurut hukum. Dan itu sudah lebih waktu sah menurut hukum. Tidak boleh berhenti. Nah sekarang ini kenapa kok sekarang kalau kita amati dan sebagainya kok banyak sekali kasarannya bila perlu kasarannya bernapas pun bisa dikasih pajak. Perhatikan ya, hampir semua kan ada kenaikan dan sebagainya. Karena pemerintah tidak punya uang. 11% ya sekarang ya. Macam-macam Pak. Mulai PBB kan naik dari 1,5 per mil sekarang jadi 3 per mil di situ. Boleh katakan hampir semua. Sebetulnya pemerintah pasti ya nggak mau lah di situasi seperti ini ada kenaikan dan sebagainya. Kalau perlu malah pengampunan atau apa yang membuat relaksasi tadi. Cuma memang pemerintah saya perhatikan itu tidak punya uang. Makanya kami dari asosiasi ini kepingin membantu bagaimana supaya investasi itu jalan. Di situ itu. Makanya pun juga selama investasi tidak jalan pasti kekurangan masalah sumber daya untuk kekurangan di situ. Coba perhatikan semua kan naik. Ya, bahkan tol pun juga mau dikajikan cukai apa dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa apakah tidak rasional? Sebetulnya pasti rasional karena memang pemerintah lagi krisis juga mungkin. Ya, tapi kalau sekrisis pemerintah dan kemudian membantu rakyat kan kayak kanibal juga nanti jadinya. Makanya itu. Oke. Mirsa, ini Mas Turino itu orangnya sangat santun, pengusaha tidak meledak-ledak, tapi dari kalimatnya diksi tadi saya perhatikan, ini ada protesnya. Tapi tidak apa-apa, boleh kok menyampaikan dan karena itu saya mengajak Bu Gubernur Pak sudah ketemu ya, ketemu, Parlemen belum mungkin, DPR? Ya belum. Pak Wali Kota, Bu Wali Kota, Pak Bupati, Ibu Bupati. Satu saat Mas Turino itu pasti mau Mas ya diundang untuk ngobrol semacam ini. Kesediaan beliau dengan forecast ini saya kira sebenarnya untuk membantu pengusaha dan sekaligus memberikan advice agar kebijakannya berpijak pada ketepatan, tidak pada pengusaha tapi ketepatan. Baik masyarakat maupun beliau dan pemerintah. Kebijakan berada pada keadilan itu yang menjadi penting. Bahkan beliau juga mau kok mencirikan investasi itu, termasuk. Tadi saya tertarik, mestinya memang zona tadi ya, ini Surabaya butuh hotel berapa, terus izin untuk ini berapa, tawarkan dulu kepada pusat daerah itu sendiri ya. Iya kan, jadi itu sebenarnya prinsipnya transparan. Kami ingin Surabaya itu seperti ini loh, sampai tahun sekian, pengusaha diundang. Kan bisa di situ. Dialog itu hanya demokrasi itu mensyaratkan adanya diskusi debat lah istilahnya. Diskusi untuk menemukan sama-sama, bukan bermusuhan, tapi diskusi semacam itu. Baru setelah itu nggak mampu, keluar. Nah sekarang yang terjadi hampir semua daerah cari investasi dari sini, dari sana, dari asing kadang-kadang itu yang menimbulkan keretakan itu. Kehadiran forecast adalah bagian dari cara untuk membantu pemerintah. Saya kayak promosi forecast. Tapi oke, Mas, tadi yang belum dijawab adalah saya berharap anak muda menjadi entrepreneurship itu, pengusaha tadi. Dan Anda bilang soal daya juang tadi. Nah, daya juang itu kalau di negara maju kan juga dilatih. Kira-kira saya malah kapan
wajib ini Mas Turino harus mengajar di UNER atau di ITS untuk memberikan nilai itu. Daya juang itu menurut Anda kira-kira caranya gimana ya memberikan pendidikan itu? Lewat magang atau apa mungkin program? Ya pastilah. Jadi ada daya juang itu bisa dilatih ya. Jadi tidak ada satupun orang itu pasti nekat. Memang secara karakter atau mungkin pembawaan ada berani, tapi rata-rata itu harus dilatih lah di situ, itu dilatih. Keberanian harus dilatih juga ya. Di situ. Mamanya entrepreneur satu contoh. Saya amati ya, semakin orang itu tinggi jabatannya, itu pun juga semakin tidak berani untuk ambil risiko. Karena zona nyaman. Di zona nyaman. Sebetulnya kalau di entrepreneur pun juga kalau kita, makanya dimulai dari studi kelayakan. Banyak orang-orang kampus, anak-anak kampus pun juga pernah. Saya sudah sebagai kampus entrepreneur, saya perhatikan dan kurikulumnya atau mungkin ya yang coba dia bisa mamanya bikin bakso, bandeng dan sebagainya. Saya ada hal yang saya pertanyakan, ada enggak studi kelayakannya? Bakso pentol pun harus ada kelayakannya, dari situ. Nah, meskipun dia tidak canggih tapi tetap ono hitungannya Mas. Kalau tidak mau, kenapa harus kamu tempatkan di sini? Lokasinya. Satu contoh, kenapa kamu bikin produk ini? Apa kamu sudah melakukan satu tes market dan sebagainya? Nah itu kadang-kadang tidak dilakukan. Ya akhirnya jadi otodidak di situ itu. Jadi ilmu kampusnya itu tidak keluar. Iya. Jadi asal praktek istilahnya opo jari itu yang bahaya juga. Di situ. Jadi sebenarnya harus ada kelayakannya, ada studi kelayakannya, sehingga makanya yang saya katakan tadi, dunia kampus itu ada 25% itu adalah hard skill. Soft skillnya itu setelah ilmu itu diimplementasikan. Nah, saya melihat tidak diimplementasikan. Begitu keluar dari kampus lepas itu ini mestinya kalau mau ada studi kelayakannya. Kalau toh gagal itu bisa dilihat apa yang membuat saya gagal. Nah itu tidak ada. Saya pun juga ada beberapa kasus yang saya perhatikan di situ itu. Nah kalau ini ya tidak lebih daripada otodidak. Jadi kalau saya SMP atau SMA kepingin balik ini ya sudah di situ itu. Jadi saya jadi ingat gini kata-katanya Presiden Amerika Abraham Lincoln. Kalau saya diberi waktu 6 jam untuk menebang pohon, maka saya gunakan 4 jam untuk mengasah kapak itu dan 2 jam untuk memotong itu. Nah ini kan yang kasus itu kan tiba-tiba dikasih kapak langsung itu kan seperti itu. Ini yang dipikir daya pikir, dan Mas Turino sejak muda membaca itu sebagai ganti ketika tidak mampu untuk kuliah walaupun sudah masuk tidak bisa meneruskan. Dan penemuan Mas Turino itu yang saya kira harus menjadi pelajaran bagi Anda yang punya dana kuliah, ya dimanfaatkan. Mas Turino aja yang suka kuliah harus menghentikan kuliahnya dan setelah 21 tahun baru kuliah lagi. Mas Turino sejak muda membaca itu sebagai ganti ketika tidak mampu untuk kuliah walaupun sudah masuk tidak bisa meneruskan. Dan penemuan Mas Turino itu yang saya kira harus menjadi pelajaran bagi Anda yang punya dana kuliah, ya dimanfaatkan. Mas Turino aja yang suka kuliah harus menghentikan kuliahnya dan setelah 21 tahun baru kuliah lagi. Ini saya kira bersyukurlah, ini terutama mahasiswa ini. Maksud saya gitu loh, ya demo tapi ojo ngawur gitu loh. Saya itu seringkali kan harus dipikir ketika saya lakukan demo, ya buat apa bakar ban misalnya. Apa misalnya hubungannya bakar ban dan membawa misi. Saya seringkali mendiskusikan di kelas dan mereka pada tidak bisa menjawab dan lebih banyak emosi. Saya tidak curhat ini sebagai dosen, tetapi pengalaman Mas Turino harusnya mengajarkan bersyukurlah Anda yang masih kuliah, punya kesempatan sekolah, dan Anda harus serius dan sangat serius. Menarik ya, Mas Turino aja yang rindu sekolah seperti itu aja, nyari buku untuk belajar dan sebagainya. Oke, kalau di praktek di Jawa Timur mungkin, Mas, pandangan Anda seharusnya seperti apa investasi, usaha-usaha
yang untuk Jawa Timur mungkin bisa memberikan saran untuk Bu Gubernur atau para bupati wali kota di Jawa Timur. Jadi kalau Jawa Timur ini dengan kondisi sekarang itu harus fokus di situ itu. Fokus, ya? Jadi sehingga diperlukan satu tempat, satu contoh orang datang ke satu tempat tersebut sama dengan orang sudah datang ke Jawa Timur. Jadi bagaimana produk Jawa Timur, produk unggulan Jawa Timur itu dijadikan bisa dilihat di satu tempat. Makanya itu salah satu forecast itu ada gini-gini. Bu Gubernur sudah melakukan beberapa hal, namanya melakukan satu contoh B2B antara provinsi, dan 23 kami pun juga ke Kendari ikut dari program tersebut dan sebagainya. Nah, yang kadang-kadang pun juga dari forecast sendiri pun juga melihat antar asosiasi itu apabila di bisnis matching-kan itu juga menimbulkan sebuah transaksi. Satu contoh yang kami lakukan dalam waktu dekat, yang sudah kami lakukan dalam waktu dekat ini, asosiasi industri properti saya pertemukan dengan industri bahan bangunan. Ya, karena selalu berrelasi ya praktiknya. Di situ itu. Nah, itu pun juga itu saya melihat karena di industri properti itu kan hampir 100 triliun ya di situ itu perputaran. Sehingga kalau kita pertemukan itu pun juga akan jadi sebuah potensi yang tersendiri. Besar, ya. Jadi mamanya industri pengelolaan ikan nanti pun juga akan dipertemukan dengan industri asosiasi nelayan di situ itu. Sehingga terjadi satu ini butuh ikan, interaksi saling membutuhkan itu ya. Jadi banyak hal yang bisa. Jadi antar asosiasi pun juga istilahnya business matching, ada bisnis B2B antar provinsi. Di samping itu pun juga forecast itu adalah mengurai terhadap permasalahan-permasalahan regulasi yang menjadikan hambatan. Kita hambatan yang tidak akhirnya ujung-ujungnya tidak punya daya saing di situ itu. Dan forecast berusaha untuk mengurai di situ. Ya. Di situ. Jadi kalau tahu mamanya ada FGD, saya tidak mau ditampung. Tapi kelanjutan FGD itu mau kemana? Di situ ada targetnya. Iya. Larinya harus kemana di sini. Kalau tuh hanya sekedar curhat, enggaklah di situ. Curhat di Facebook aja. Tapi itu menarik, Mas. Betul. Jadi pengalaman pengusaha-pengusaha itu adalah ketika diskusi dan disimpulkan dan berhenti diskusi. Iya. Tapi tindak lanjutnya tidak pernah dilakukan secara konsisten dan sebagainya. Ini kritik terbesar bagi banyak pihak ya di dalam melakukan program-program itu. Saran Anda untuk para bupati wali kota mungkin atau masyarakat berkaitan dengan usaha dan posisi forecast. Nah, kalau tadi namanya kalau bupati wali kota gubernur itu paling tidak diberikan kemudahan berusaha ya. Dengan memberikan kemudahan masalah perizinan. Perizinan itu sampai saat ini pun juga sangat-sangat sulit. Masa sudah transparan zaman milenial masih susah, Mas? Loh, tapi nggak usah disiap karena tertawa Mas Troy udah menjawab. Makanya itu salah satunya adalah dengan adanya sistem secara internet atau IT, tapi Internet of Things. Internet of Things. Jadi tidak tunggu di enter dengan orang. Jadi sistem yang jalan. Jadi kan gini, membedakan gini. Kalau kekuasaan itu diberikan sama orang. Siapa jatuhnya Pak Yono, jatuh Pak Yono itu kan orang. Tapi kalau kemenangan itu harus ada pedoman. Ini boleh, ini enggak. Ini boleh, kekuasaan berikanlah pada orang. Tapi kalau kewenangan itu ada pedoman. Pedomannya ada. Ada ini boleh, ini enggak. Nah, ini boleh dan enggak itu bisa dijadikan sistem secara elektronik. Yang itu enggak bisa diudik-udik ya istilahnya. Enggak punya hati kalau itu ya. Nah, kami pun juga punya kepentingan bagaimana adik-adik anak-anak kita ke depan itu bisa berusaha dengan yang sama. Satu contoh, saya yang dekat dengan gubernur, saya dekat dengan bupati, dengan yang tidak dekat pun sama. Satu contoh mamanya dengan etiket ya, satu contoh. Saya dekat dengan direktur Garuda, dengan yang tidak dekat dengan Garuda pun sama. Pada numpai, pada fasilitasi. Nah itu harus yang kita bangun. Itu, menarik itu. Jadi itulah profesional. Ya, itu yang harus kita bangun sehingga ada kesempatan anak-anak muda itu untuk menjadi entrepreneur. Kalau sekolah entrepreneur?
Ada nggak di Jawa Timur khusus sekolah entrepreneur yang mengajarkan mereka atau praktek itu, Mas? Kan banyak Pak, sekarang pun juga banyak, mungkin di Kadin, di apa dan sebagainya pun juga, kita pun juga anggota-anggota kita membuka diri untuk dijadikan magang. Itu sebetulnya secara tidak langsung pun juga melatih. Dan kalau nggak salah, kalau di kurikulum kita ya, itu pun juga SKS kita pun juga 40% ya yang keluar itu, yang istilahnya merdeka kampus merdeka belajar ya di situ itu. Dan itu pun juga tidak mudah. Yang menerima magang itu perusahaan itu nggak mudah. Saya pun juga merasakan di situ itu. Jadi perusahaan yang menerima magang itu pun juga harus ada mesti kan pedoman-pedoman. Kita pun juga akan memberikan seperti pedoman-pedoman yang diharapkan bahwa kalau apabila kedatangan dari teman-teman yang magang, adik-adik kita yang magang itu bisa, tidak hanya sekedar waktu dan tempat itu di sana saja. Pak Turino, makasih banyak, tapi pertanyaan terakhir harus dijawab. Bersediakah kalau Mas Turino untuk menjadi dosen tamu atau guru mengajarkan terus ke sekolah atau ke kampus? Insya Allah di forecast ini, karena ada puluhan ribu perusahaan, itu ada banyak ribuan CEO yang bersedia. Insya Allah bersedia berbagi. Makasih, itu jawaban penting karena kita harus transfer pengetahuan, itu yang menarik. Ya pemirsa, saya belajar banyak dari beliau tentang kondisi ini. Kalau pengusaha yang tergabung dengan forecast sudah memikirkan, pengen membantu dan mengurai masalah sama-sama, seharusnya para pengambil kebijakan harus bergandeng tangan pada Pak Turino. Kampus pun juga harus belajar bagaimana daya juang mahasiswa sekarang agar ketika dia dikeluarkan dari kampus atau lulus dari kampus bisa membantu negara yang sedang membutuhkan. Terima kasih banyak Mas Turino, senang sekali diskusi dan Anda. Ya, terima kasih Pak. Sukses selalu, dan itu pemirsa yang bisa saya tangkap dari Pak Turino, dan terus belajarlah dan terus kembangkan berusaha karena negeri ini sedang membutuhkan para entrepreneur yang kemudian Mas Turino siap menampung untuk bekerja sama. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.